Baik, di sini saya selaku perwakilan dari P3H dari LPPH EWI. Di sini akan mempresentasikan kegiatan program sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan produk kecil ya. Nah, jadi di sini saya sebagai pendamping proses P3H itu pendamping proses produk halal dan program pemerintah saat ini ada melakukan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil. Nah, apakah sertifikat halal atas produk makanan dan minuman merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan ya. Apakah wajib itu untuk produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha untuk dilakukan sertifikat halal gratis? Nah, ini ada regulasinya, jadi terkait dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, ini ada hak dan kewajiban konsumen. Untuk hak, ya ini hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. I, poin I, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini konsumen berhak mengetahui dasar ataupun bahan yang digunakan dari produk makanan yang diedarkan atau yang dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian juga perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni pelaku usaha di dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang satu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, H tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang disebutkan dalam label. Oke, itu terkait dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian juga Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, ini awal mula diwajibkannya ataupun dengan terkait dengan regulasi jaminan produk halal. Di pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian yang pasal 23, pelaku usaha berhak memperoleh satu, informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal. Dua, terkait dengan pembinaan dalam memproduksi proses halal. Dan tiga, pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biar terjangkau, dan tidak diskriminatif. Nah, ini untuk yang perubahan ya, yang dulu logo halal itu dibuktikan dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang logonya berubah menjadi perubahan logo resmi sertifikat halal dengan berbentuk yang berwarna ungu halal Indonesia seperti ini. Kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 itu kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud ada pada ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki kelayakan bersih atau tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak berisiko atau tidak menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalnya. Yang kedua, proses produksi dipastikan kehalalan dan sederhana. Nah, ini yang menyangkut dengan usaha mikro ya, pada usaha makanan, jualan segala macamnya. Nah, itu masuk ke dalam daftar sertifikat gratis. Nah, ini untuk yang usaha-usaha tersebut itu ada yang besar, kemudian yang menengah. Nah, ini sertifikatnya harus melalui sertifikat halal reguler atau berbayar mandiri. Nah, sedangkan yang usahanya skala kecil dan mikro itu yang omsetnya di bawah 2 sampai 2 sampai 15 miliar per tahun ataupun yang mikro di bawah 2 miliar per tahun. Nah, ini masuk ke dalam kategori sertifikat halal gratis atau biasa disebut dengan sehati. Nah, yang jadi pertanyaan, produk makanan dan minuman apa saja yang wajib memiliki sertifikat halal? Nah, yang wajib, nah ini salah satu dengan ini dengan memiliki sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman itu membuat usaha Anda lebih dipercaya oleh pelanggan. Nah, ini contoh sertifikat halal yang sudah terbit ya. Dibuktikan dengan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, ini 13 jenis produk makanan yang melalui self declare atau yang program sehati atau sertifikat gratis. Ada olahan buah dan sayur, permen coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula madu pemanis, garam rempah, makanan ringan, kedai makanan dan kedai minuman, susu dan analoginya, lemak, minyak, es, dan yang terakhir es untuk yang dimakan. Ini contohnya sertifikat halal
untuk pengusaha misalnya produknya produk lotek atau urap gado-gado, kemudian juga ada yang misalnya UMKM memproduksi gorengan atau pejek atau juga mungkin telur asin itu yang diproduksi dengan UMKM itu bisa dilakukan proses sertifikasi halal. Kemudian juga ada misalnya cemilan-cemilan ataupun gorengan, kedai-kedai gorengan, kios-kios yang menjual gorengan ataupun jajanan pasar nih yang paling banyak biasanya di pasar-pasar yang diproduksi oleh skala rumahan. Nah, ini 6 jenis produk minuman. Kalau minuman itu ada buah-buahan dan sayuran, konsentrat, kemudian aneka minuman ringan non soda, kemudian kopi, teh, dan sari kacang, kemudian susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, dan produk jus dan buah-buahan sayuran. Nah, ini contohnya ini misalnya es krim ataupun es serut ataupun es lilin ini bisa dilakukan sertifikat halal. Ada juga minuman jus misalnya, ataupun milkshake, ataupun yogurt yang diproduksi biasanya dari warung-warung kecil itu bisa diproses untuk sertifikasi halal gratis. Nah ini warung-warung makanan, 13 warung makanan yang bisa dilakukan self declare. Ada warung makan khas Sunda, kemudian warung soto, bakmi, bakso, kedelai, pecel lele, dan lain-lain yang ada di sini. Ini bisa masuk ke dalam kategori self declare atau yang gratis. Kemudian contohnya seperti ini ya, misalnya mie ayam, warung bakso, ataupun warung Tegal itu bisa dilakukan seperti gratis. Ataupun mungkin nasi Padang, ataupun warung sate itu bisa. Nah, apa yang dimaksud dengan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil? Nah, ini masuk ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, maksudnya tidak dikenakan biaya. Nah, ini yang termasuk ke dalam undang-undang ya. Mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara. Kriteria dan tata cara pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagaimana dimaksud dalam SPP oleh kepala badan. Nah, ini yang dimaksud dengan sertifikat halal gratis itu bagi usaha mikro itu sudah dilindungi sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024. Jadi yang dimaksud gratis itu pun ada dasarnya atau regulasinya. Kemudian tentang nomor 42 penyelenggaraan bidang jaminan hal produk dalam hal pemohonan sertifikat anggaran pendapatan belanja daerah dan lain-lain hal ini tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal termasuk kami sebagai P3H itu menyelenggarakan proses produk halal bagi usaha mikro itu dilindungi atau sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah ini. Nah, di tahun 2025 ini kuota diberikan itu sekitar 1 juta. Nah, mungkin sampai bulan November Desember ini untuk kuota itu semakin menipis. Mungkin di akhir Desember mungkin sudah bisa habis gitu. Nanti bisa ada lagi di tahun depan dengan kuota yang lebih besar. Karena di tahun 2026 itu sudah ada ketetapan di akhir Oktober itu untuk kewajiban mempunyai sertifikat halal. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini pelaku usaha mikro, syarat-syaratnya, kemudian memiliki NIB. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi, harus punya NIB karena syarat untuk mendaftar di akun PTSP Halal itu harus memiliki NIB. Nah, bila ada yang belum memiliki akan dibantu oleh oleh kami. Kemudian KBLI sesuai dengan kriteria. Jadi, nanti ketika memproduksi atau membuat NIB sendiri, itu KBL-nya harus disesuaikan dengan produk yang Bapak Ibu punya gitu. Kemudian foto produk dengan label nama atau produk. Kalau yang punya merek sendiri itu bisa langsung difoto. Kalaupun yang belum nanti dikasih label sendiri saat proses foto produknya. Ini berlaku karena memang setiap mendaftarkan produk harus ada foto produknya. Nah, ini contohnya kalau misalnya makanan-makanan yang masih belum mempunyai produk. Jadi difoto aja dengan tulisan misalnya ini puding buah barokah gitu ini ya atau misalnya klepon bujimi gitu dengan nama mereknya. Nah ini kalau misalnya sudah ada mereknya ataupun sudah ada yang tertempel nah, nanti difoto juga seperti ini. Nah seluruh proses pengajuan sertifikat halal akan dibantu oleh kami ya, sebagai pendamping proses produk halal P3H dari PP3H EWI Edukasi Wakaf Indonesia itu tanpa biaya. Nah, seperti kalau membuat bisnis Anda lebih dipercaya pelanggan dan makin cuan. Nah, ini dengan kita mempunyai sertifikat halal sebagai pelaku usaha,
itu selain lebih dipercaya oleh pelanggan karena memiliki sertifikat halal sendiri dan itu lebih pede lah untuk menjual produk tersebut. Nah, ini nanti untuk akun PTSP halalnya mungkin untuk loginnya sudah ada yang terbaru, nanti kita damping juga untuk proses pembuatan akun PTSP halalnya setelah mempunyai NIB. Ini syarat-syarat mendaftar sertifikat gratis sama seperti yang tadi saya sampaikan, persyaratannya, pengawasannya, segala macam. Nah, ini SOP sertifikat bagi pelaku usaha. Ini ada bagian alur, jadi ada pelaku usaha, kemudian P3H. Nah, nanti selesai dari P3H dari kami, kemudian nanti dikirim ke Komite Fatwa untuk dicek apakah produknya layak untuk diterbitkan sertifikat halnya apa tidak. Nah, kemudian nanti diterbit setelah komite telah selesai, itu nanti di oleh BPJPH. Dan untuk proses waktu sendiri, kalau misalnya ditanya berapa hari sih prosesnya, itu mungkin totalnya sekitar 2 mingguan atau 12 hari. Untuk kami sebagai proses validasi itu diberi waktu selama 10 hari. Nah, ini alur sertifikasi halal dari pelaku usaha, nanti mendaftarkan, kemudian nanti pendampingan proses terbaru persiapan NIB, pembuatan KPLI, segala macam, kemudian diverifikasi data yang dimasuk atau diinput oleh pelaku usaha yang dibantu oleh kita. Nah, nanti setelah diinput, kemudian kita lakukan validasi ke lokasi Bapak Ibu semua. Nah, nanti kita cek itu bahannya apa aja, cara pembuatannya gimana aja, kemudian kita lakukan juga edukasi kalau memang bahan-bahan yang diambil itu tidak sesuai dengan regulasi atau yang tidak mempunyai sertifikat halal. Karena untuk proses penerbitan sertifikat halal, berarti bahan-bahan semuanya itu harus memiliki sertifikat halal sendiri. Nah, ini setelah pendampingan proses, kita kirim ke BPJPH, nanti dari BPJPH dikirim ke Komite Fatwa, setelah selesai dari Komite Fatwa, nanti dikembalikan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Ini harus hati itu 12 hari kerja, seperti apa yang tadi saya sampaikan, sejak pengajuan sampai sertifikasi. Nah, ini untuk digitalisasi dokumen persyaratan. Jadi persyaratannya seperti yang saya sampaikan, surat pemeriksaan ini tersedia di Sihalal. Jadi semuanya digital ya, tidak ada yang dilakukan secara manual ataupun harus ngeprint apalah, ngetik apalah itu enggak. Jadi semuanya dokumennya sudah berbentuk digital di akun PTSP Halal. Kemudian NIB tadi, jadi kita bikin NIB dulu bagi yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya itu lebih mudah. Jadi tinggal langsung didaftarkan. Kemudian itu nanti dokumen penyelian, nanti penetapan salinan dan data riwayat hidup, ini tersedia di Sihalal semuanya. Kemudian nama produk itu diisi dan dilengkapi dengan foto produk. Nah, ini makanya kita butuh foto produk itu untuk mendaftarkan pada proses pendaftaran nama produknya. Itu nama bahan, nanti bahan-bahannya diisi sesuai dengan eh, yang dilakukan atau yang digunakan. Kemudian proses produk halal, nah ini nanti diisi segalanya, proses pembuatannya. Ini kalau Bapak Ibu punya izin edar atau SLHS itu jika ada maka diunggah aja. Kemudian nanti SBJ tersedia bentuk secara sistem. Nah, kemudian akad nanti ada juga di sistem. Nah, oke. Nah, jadi itu proses P3 yang kami lakukan nanti kepada Bapak Ibu semua untuk memperadaptasi. Mungkin demikian dari saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.